tren arah pergerakan dari suatu surat berharga berdasarkan data historis atau data time series dari suatu surat berharga tersebut. Nah, tapi teman-teman sekalian, dalam perkembangannya nanti baik analisa teknikalis ataupun juga fundamentalis ini akan sangat dipengaruhi oleh yang namanya market psikologi atau psikologi pasar. Makanya sekarang banyak sekali jurusan-jurusan khususnya di S3 itu yang mengambil satu konsentrasi terkait dengan namanya market behavior, ya, perilaku pasar. Gitu. Nah itu banyak sekali. Setahu saya beberapa dekan di kampus-kampus di Kalimantan Barat ini disertasinya terkait dengan market behavior. Nah ini menjadi penting karena ketika analisa fundamental dan teknikal ini digunakan, mereka di dalam pengambilan keputusannya akan sangat dipengaruhi oleh kondisi yang ada di market atau kondisi yang ada di pasar. Itu sangat berpengaruh sekali. Kalau misalnya di dalam analisa fundamentalnya itu bagus, teknikalnya juga oke, kondisi marketnya tidak mendukung, bisa jadi keputusan investasi yang dilakukan oleh para investor itu akan berbeda. Sebagai contoh misalnya begini teman-teman sekalian. Bulan Maret 2021 yang lalu, tanggal 2, ada satu peristiwa yang sangat penting di Indonesia, ya, yang menyebabkan market itu terkoreksi. Tanggal 24 Maret tepatnya terjadi crash atau penurunan. Ini bisa dilihat ya di sini. Ini 2020 ya. Covid itu masuk di Indonesia bulan Maret 2020. Dia mulai ada di Tiongkok itu akhir 2019 ya, November Desember itu ada di Tiongkok. Kemudian diumumkan di Indonesia Covid untuk yang pertama kali itu terjadi. Apa yang terjadi di market, di pasar? Yang terjadi di pasar adalah kondisi market kita secara psikologis itu terjadi suatu panic selling, ya. Penjualan secara masif dan penjualan secara besar terhadap surat-surat berharga pasar-pasar yang ada di Indonesia. Itu mereka berlomba-lomba berebutan untuk melakukan penjualan. Kenapa? Karena melihat bahwa Covid sudah masuk ke Indonesia, ini tanda bahaya. Bagi mereka akhirnya melakukan penjualan. Walaupun kondisi secara fundamental ataupun teknikal dari masing-masing perusahaan ini, ya, misalnya Telkom, PTBA, BCA, kemudian Astra, BRI dan lain sebagainya, fundamentalnya bagus, tidak ada masalah apa-apa. Tetapi karena terpengaruh oleh yang namanya psikologi market, ya, terjadilah yang namanya panic selling. Oleh karena itu terjadi crash, penurunan harga saham yang luar biasa. Bahkan dalam satu hari bisa turun sampai 5% waktu itu. Di halting, dihentikan sementara perdagangannya itu. Jadi selain karena faktor fundamental ataupun juga teknikal, psikologi market ini juga mempengaruhi teman-teman sekalian. Apalagi sekarang yang sedang ini kan panas ini ya, kondisi di Timur Tengah terjadi perang ya, Israel dan melawan Lebanon, Iran dan lain sebagainya. Itu membuat apa? Market itu bergejolak. Nah ini sangat menentukan teman-teman sekalian. Makanya nanti kalau kita belajar terkait dengan namanya analisa fundamental sebagai salah satu implementasi dari manajemen keuangan, nanti ini akan sangat berpengaruh sekali teman-teman sekalian. Ya.
Jadi di dalam pasar modal itu ada dua aliran utama, fundamental dan teknikal. Tetapi dari fundamental dan teknikal ini sangat dipengaruhi oleh yang namanya kondisi psikologi market. Nah ini kalau teknikal kita akan berbicara terkait dengan hal-hal apa saja yang akan kita pelajari. Nanti kalau misalnya teman-teman gabung di KSPM, itu kita akan ada satu sesi khusus terkait membahas yang namanya analisa teknikal ini. Yang akan kita pelajari di dalam analisa teknikal itu nanti terkait dengan yang namanya volume, ya. Volume ini seperti ini, rekan-rekan sekalian, ya tadi sudah saya tunjukkan. Ini adalah yang disebut dengan namanya volume, ya. Berapa lembar saham yang berpindah tangan, nilainya berapa triliun. Ini berbicara terkait dengan yang namanya volume. Kalau yang ini namanya harga, ya. Ini namanya harga. Ini volume, ini yang namanya harga. Kemudian bagaimana terjadinya gap, ya. Gap itu ada kayak gini. Nah, ini nanti kita akan bicarakan semua teman-teman sekalian. Kalau misalnya Anda itu nanti belajar lebih detail terkait dengan yang namanya analisa ini. Nah, ini adalah gap. Nah, ini nanti bisa diprediksi. Oh, dia nanti akan nutup gap, pergerakannya ke arah sana. Itu akan bisa diprediksi. Kalau kita menggunakan yang namanya analisa teknikal. Makanya seninya kalau saya bilang seninya, di dalam melakukan analisa ini kita nanti akan bisa melihat, ya, bisa memforecast ke depan itu akan seperti apa. Makanya banyak para ekonom, banyak para analis itu bisa memforecasting ke depan itu seperti apa, karena mereka ada dasarnya, ya, ada datanya dan juga ada dalilnya untuk nantinya mereka bisa memprediksi ke depan itu akan terjadi seperti apa. Kemudian di dalam analisa teknikal juga akan dipergunakan berbagai macam tools seperti yang tadi saya sampaikan, ya. Mulai ada candlestick, bar chart, kemudian macam-macam hal, kemudian terkait dengan pattern polanya, ada up and handle, ada triangle, head and shoulders dan lain sebagainya. Kemudian indikatornya ada macam-macam lagi, ada yang relative strength index, moving average, oscillator, Bollinger Band dan lain sebagainya. Nah, itu adalah tools-tools yang dipergunakan di dalam melakukan analisa suatu surat berharga, khususnya equity yang ada di suatu pasar modal atau bursa efek di seluruh dunia. Nah, ini adalah hal-hal yang nantinya akan dipelajari, hal-hal yang nantinya akan dikupas-kupas di dalam analisa teknikal. Gitu. Kemudian kalau kita berbicara terkait dengan yang namanya analisa fundamental, ini sangat relate, ini sangat tinggi sekali korelasinya antara yang namanya manajemen keuangan dan juga analisa fundamental. Nah, di dalam analisa fundamental ini, teman-teman sekalian, itu dikenal dengan istilah yang sangat common, disebut dengan istilah namanya adalah top down analysis, ya. Top down analysis, analisa dari atas ke bawah dalam bentuk segitiga terbalik, ya. Mulai dari hal-hal yang sifatnya itu besar, hal-hal yang sifatnya makro, sampai ke yang lebih kecil, sampai dengan nanti yang lebih spesifik ke perusahaan tersebut. Kondisi makroekonomi bagaimana, makroekonomi global, regional, kemudian nanti nasional, itu akan dilihat teman-teman sekalian, ya. Kemudian kalau sudah ke nasional, kita akan masuk ke sektoral. Sektornya seperti apa? Bagaimana sektor finance, keuangan, bagaimana sektor pertambangan, bagaimana sektor perkebunan pertanian, bagaimana sektor infrastruktur, bagaimana sektor entertainment, hotel, MICE dan lain sebagainya. Kita lihat. Kemudian baru ke mikro internal dari perusahaan tersebut. Bagaimana kondisi internal perusahaan tersebut? Ya.
Apakah dia itu dalam kondisi yang baik perusahaannya? Kalau baik dilambangkan oleh apa? Misalnya price to book value-nya itu rendah, ROE-nya itu tinggi, debt to equity ratio-nya itu kecil, kemudian earning per share-nya itu rendah, PER-nya itu rendah, dan lain sebagainya. Itu nanti akan mulai masuk ke sana, teman-teman sekalian. Gunanya teman-teman sekalian belajar keuangan itu adalah untuk nanti masuk ke sini. Ya. Kalau di teori, ya, teman-teman kan banyak hal, banyak rumus yang perlu diketahui dari awal kan, bagaimana caranya menghitung ROE secara manual, gitu kan. Kemudian resiko value kadang harus dihafalkan. Terus kemudian nanti kalau melihat penilaian suatu surat berharga, ya, untuk menilai satu saham misalnya pakai discounted cash flow, kemudian pakai capital education ratio, kemudian pakai yang namanya CAPM dan lain sebagainya. Itu secara teorinya memang begitu teman-teman sekalian. Tetapi nanti di dalam prakteknya teman-teman sekalian tinggal gunakan pakai yang namanya aplikasi tadi, karena sudah disediakan perhitungan yang presisi oleh sistem tadi teman-teman sekalian. Ya, lalu sudah dihitungkan bagaimana price to book value-nya, net interest margin-nya, BPM-nya dan sebagainya. Itu sudah ada. Dan itu nanti akan bisa memandu kita di dalam menentukan valuasi terhadap suatu surat berharga tersebut. Oke, kita masuk satu persatu teman-teman sekalian. Dari top down analysis kita akan ambil bagian terbesarnya yang disebut dengan namanya makroekonomi, ya, makroekonomi teman-teman sekalian. Cuma saya sampaikan terlebih dahulu. Penggunaan analisa fundamental ini takes time teman-teman sekalian, membutuhkan banyak waktu, ya, membutuhkan waktu yang tidak sedikit. Kegunaan dari analisa fundamental ini cocok dipakai oleh para investor, oleh para pihak yang mempergunakan untuk keputusan investasi dalam jangka menengah dan panjang, karena membutuhkan waktu, karena membutuhkan banyak perhitungan. Itu dipergunakan oleh pihak, oleh orang untuk berinvestasi dalam jangka menengah dan jangka panjang. Oke. Kalau yang analisa teknikal tadi dipergunakan oleh pihak, oleh orang untuk investasi dalam jangka pendek, short term. Ya. Kalau yang fundamental, medium and long term. Kalau yang teknikal itu short term. Karena mereka trading teman-teman sekalian, kalau yang teknikal itu. Ya. Jadi ada trading, ada investing gitu. Bahkan untuk trader itu ada macam-macam lagi. Nanti kriterianya ada scalping, kemudian swing dan sebagainya. Gitu. Mereka menggunakan yang namanya technical analysis. Tapi kalau mau jangka panjang itu pakai yang namanya fundamental. Kalau dananya besar, kelolaannya itu banyak, terus tingkat risiko yang mau diambil yang bisa kita set itu kecil, itu biasanya mereka menggunakan yang namanya analisa fundamental. Teman-teman ada yang pernah dengar yang namanya Pak Lokenhong? Ada? Belum pernah? Pak Lokenhong ini adalah salah satu triliuner teman-teman sekalian yang berasal dari peneliti, ya, dari Kalimantan Barat. Beliau itu membeli satu surat berharga, membeli satu saham di pasar modal bursa efek Indonesia itu berdasarkan analisa fundamental. Dilihat seperti apa sih kondisi perusahaannya gitu. Dan pegangnya itu bisa lama, bisa 3 tahun, bisa 5 tahun, bahkan ada yang sampai saat itu dipegang terus. Cuma hasilnya terbukti, proven teman-teman sekalian. Nanti teman-teman bisa googling ya di di internet. Pak Lokenhong itu pernah dapat keuntungan, ya, beli saham INKP, Indah Kiat Pulp, itu anak perusahaan dari Sinarmas yang bergerak dalam bidang kertas dan produk turunannya.
itu dari harga 600 dengan modalnya habis sekitar 30 miliar dari harga 600 miliar itu dijualnya di harga berapa? 9,5. Berapa itu persen keuntungan yang beliau dapatkan dari modal 30M sampai mundur di headline itu sampai di harga 310 miliar. Cuma butuh waktu, butuh kesabaran. Nah, ini adalah laporan keuangan dari INKP, ya. Pindah Kiat Pulp and Paper. Kok bisa? Ya, coba lihat. Ini perusahaan isinya aset semua, debt to equity ratio-nya 0,7 doang, gitu kan? Kemudian price to book value-nya murah banget, kurang dari 1 kali, ya 0,46, murah banget itu. Artinya market itu menghargai INKP itu di bawah harga bukunya. Makanya kenapa sempat naik tinggi ya, nah ini data INKP-nya berbicara. Ini perusahaan isinya aset semua. Nilai itu lebih rendah dibandingkan dengan market book-nya, back book value bukunya. Jadi sangat murah. Saya kenapa Pak Loke ngomong itu? Makanya. Belum lagi perusahaan yang besar dari Pak Loke. Dari yang tadinya itu beliau adalah pegawai swasta di sebuah bank di Jawa itu ada namanya Bank Ekonomi. Nah, sekarang sudah diambil alih oleh ICG, ya. Akhirnya beliau mulai berinvestasi 89 tahun 1989. Anggaran berbayar ya. Kemudian beliau tahun 95 itu resign, keluar dari pekerjaannya, fokus untuk investasi di pasar modal saja. Dari mulai yang awalnya itu hanya menyisihkan uang gaji, bonus dan sebagainya untuk beli, sampai sekarang itu dari triliunnya. Nilai kekayaannya kalau nggak salah sekarang 2,5 triliun. Bayangkan dari orang yang nggak punya apa-apa. Bahkan beliau bercerita sudah beberapa kali ke sini ya. Nanti kalau misalnya hadir lagi, insya Allah sih. Oh, tapi mau dibawa ke Singkawang karena tanggal 18, 19, 20 itu kami ada acara bulan inklusi keuangan di Singkawang Grand Mall. Salah satu yang diundang itu adalah Pak Loke Ngom. Itu dia cerita gitu. Dulu bagaimana kehidupannya itu susah ya. Hidupnya tinggal di rumah yang hanya punya bukan tembok ya tapi dari kayu. Kalau ada teman-temannya mau main aja itu nggak diperbolehkan karena malu dan seterusnya. Kami sekarang jadi triliuner gitu. Dan itu fakta. Kenapa bisa begitu Pak Loke ini? Karena beliau melakukan yang namanya analisa fundamental, teman-teman sekalian ya. Melakukan analisa fundamental untuk membeli surat-surat berharga, khususnya saham-saham yang ada di pasar modal, di bursa efek, hanya berdasarkan dari kondisi fundamental mereka, perusahaan yang bagus. Ada yang namanya INKP, kemudian kemarin dapat untung banyak dari PT RO. Bahkan beliau itu dapat keuntungan dari dividen itu dari MBSS, ya, Mitra Bara AD pertama kalau nggak salah namanya. Itu sampai dapat dividennya itu 16,5 miliar dari dividen doang ya, bukan keuntungan beliau jualan, tapi dari dividennya. Itu ada di informasinya di internet, nanti silakan dibuka. Oke, kembali lagi ke sini ya teman-teman sekalian. Nah, ini kita akan belajar makroekonomi seperti apa. Nah, kalau kondisi seperti ini teman-teman sekalian, kamu senang? Kondisi ekonomi global sedang membara. Karena apa? Terjadi perang. Implikasinya apa? Oh, harga-harga komoditas baik minyak, batu bara, gas dan lain sebagainya naik, naik teman-teman sekalian. Nanti akan berpengaruh kemana? Ke sektor, ya, ke sektor akan berpengaruh. Kenapa? Sektor pertambangan. Oh, harga batu bara nanti akan naik. Gitu kan? Kemudian harga minyak bumi itu tadi pagi saya dapat informasi itu naiknya sampai
5%. Bayangkan sekarang untuk harga minyak bumi yang Brent itu jadi 77 US dollar per barel. Harga batu bara juga. Karena ada konflik. Zaman ada perang di Ukraina dan Georgia. Makanya kita harus aware dengan yang namanya kondisi makroekonomi, kondisi yang ada di sekitar kita. Karena nanti akan bisa menentukan teman-teman sekalian sektor apa nih yang sedang bagus gitu kan. Karena kita nanti akan masuk ke sana dari makro, kemudian sektor, kemudian baru ke mikro, ke internal dari perusahaan. Gitu. Jadi two step dan juga. Nah dari kondisi makroekonomi ini nanti akan dilihat bagaimana produk domestik brutonya kalau di negara kita, bagaimana tingkat inflasinya. Nah sekarang kan ramai ya. Negara kita 5 bulan berturut-turut ini mengalami deflasi. Deflasi itu adalah lawannya dari inflasi. Harga produk baik barang ataupun jasa itu mengalami penurunan. Kalian baca nggak? 5 bulan berturut-turut negara kita mengalami deflasi. Ada yang tahu alasannya kenapa deflasi? Ada yang tahu? Karena di negara kita terjadi penurunan daya beli teman-teman sekalian. Orang nggak punya duit, mau harga produk barang dan jasanya itu turun, tapi kalau nggak ada duit, nggak bisa beli. Ya walaupun di sebagian belahan sana ada yang rela antri beli boneka labu 600 sampai 1,5. Tapi itu paradok angka, teman-teman sekalian. Anda bisa baca. Per September ini yang terdata ada 52.600 sekian orang itu yang di PHK. Ya. Kemarin daerah Jawa Tengah ada 4 pabrik tutup, yang di PHK itu 11.000 orang. Kenapa? Karena daya beli kita turun. Daya beli turun, daya saing turun. Makanya menjadi penyebab yang namanya deflasi. Kalau deflasi itu menjadi salah satu indikasi bahwa akan terjadi yang namanya kontraksi. Kontraksi apa? Bukan kontraksi orang hamil ya. Nah, tapi kontraksi penurunan pertumbuhan ekonomi teman-teman sekalian. Itu nanti impact-nya. Makanya teman-teman harus tahu, harus sadar, harus aware. Ya, karena ini nanti akan berpengaruh. Apalagi kalau Anda jadi investor di pasar modal dari pemegang saham, itu nanti akan menentukan. Kemudian tingkat suku bunga kemarin dari Bank Sentral Bank Indonesia sudah menurunkan BI 7 risikonya, ya diturunkan. Kalau nggak betul, terus 50 basis poin, ya tinggal jadi 6% saja. Kalau makin tinggi interest rate-nya, tingkat suku bunganya, maka ini akan membebani bagi sektor real, termasuk juga perbankan. Kalau interest rate naik, jangan beli, jangan beli perusahaan yang bergerak di sektor keuangan, perbankan, asuransi, finance, dan lain sebagainya. Kenapa? Seret mereka, rawan kredit macet mereka, risikonya tinggi, alihkan dia. Nah itu nanti ada dasarnya. Kalau tingkat suku bunganya itu diturunkan, oh itu bagus. Ya, potensi NPL dan seterusnya itu mengalami. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah juga terkait dengan yang namanya nilai tukar atau kurs mata uang domestik terhadap mata uang. Kalau kursnya itu naik, yang untung adalah para ekspor. Tapi yang langsung itu para. Nah itu menentukan. Nanti kita lihat, oh kalau misalnya kurs dolar itu naik ya terhadap IDR itu yang sengerar siapa? Perusahaan farmasi. Kenapa? Karena 90% bahan baku yang dipakai itu impor, teman-teman. Sakit mereka bayar pakai dolar, jualnya dia bayarnya pakai dolar. Industri aviasi juga begitu. Kalau dolarnya itu naik,
Wah, menjerit mereka. Makanya nanti teman-teman sekalian kalau membaca laporan keuangan bisa dilihat ruginya kenapa? Karena selisih kurs. Wah, itu besar itu ininya apa impact-nya. Itu menyebabkan kerugian yang sangat. Nah, itu kalau kita lihat dari sisi makroekonominya. Kemudian kalau kita lihat dari sisi life cycles dari perusahaan, dari industri, itu ada sisi startup, growing, kemudian major, kemudian dia mengalami decline. Kalau kita melakukan satu kegiatan yang inovasi, ekspansi, nah lama-lama mati. Sama kayak industri alas kaki, teman-teman sekalian. Industri alas kaki kita dulu tahun 90-an dari rajanya, tapi karena sudah decline, tidak mengalami inovasi, tidak melakukan ekspansi, kalah saing dengan industri jenis di tempat lain, misalnya di Thailand, kemudian di Vietnam, kemudian di Tiongkok. Terakhir kemarin kan ada satu merek sepatu yang legend, sama dulu saya SD, namanya Bata. Itu sudah puluhan tahun lah, hampir 40-50 tahun lah. Itu ada di Indonesia, akhirnya nggak kuat bersaing, mereka keluar. Saham-saham yang ada di di industri itu pun juga mengalami penurunan. PPRT, kemudian Bata dan lain sebagainya itu sudah banyak tidak besar. Anda harus aware, Anda harus tahu untuk mempelajari hal itu. Nah, kalau mau dapat cuan yang banyak, pilih perusahaan saham yang pada fase growing, fase yang sedang mengalami. Ini industri-industri kreatif, kemudian industri-industri yang mendukung terkait dengan percepatan teknologi informasi. Ada satu perusahaan namanya DCI, ya, Data Center Indonesia, yang dimiliki oleh Pak Toto Sugiri. Dia itu listing kalau nggak salah di bulan Desember 2000 berapa ya? DCI. Ini membuat salah satu orang kaya di tempat kita, Pak Salim. Data Center Indonesia. Januari 2021. Listingnya6 Januari 2021. Harga sahamnya waktu itu hanya Rp420 per lembar saham. Ini masuk di kategori sektor yang sedang growing. Ini penyedia data center, cloud, ya, server, gitu. Rp420 per lembar saham. Sekarang harga sahamnya Rp49.000. Pak Antoni Salim investasi beli DCI ini modalnya 1,4 triliun. Ya, ini kan ada Pak Antoni Salim 1,4 triliun. Terus beranak pinak jadi berapa duitnya? 14 triliun, teman-teman. Jadi kalau mau jeli, teman-teman sekalian bisa dapat keuntungan. Nah ini ya, setelah tadi makroekonomi diperhatikan, kemudian kita masuk ke sektornya. Pilih sektor yang sedang growth, yang sedang berkembang. Jangan pilih yang decline, ya. Karena di pasar modal di Bursa Efek Indonesia itu ada sekitar 936 perusahaan. Ya. Ada yang fasenya ini startup, ada yang growing, ada yang major, ada yang decline. Akhirnya terus nanti kalau misalnya dia nggak bisa inovasi lagi, dia harus keluar. Ini sama diadopsi dari PLC, Product Life Cycle. Product Life Cycle kan juga begitu. Ada startup, growing, kemudian major, kemudian di industri juga begitu. Nah, oleh karena itu kita harus tahu ya, top down analisis yang tadi saya sampaikan, mulai dari yang besar kemudian ke yang lebih kecil, semakin kecil akhirnya masuk ke mikronya, masuk ke internal dari perusahaan. Nah, itu yang bisa saya sampaikan rekan-rekan sekalian. Nanti Pak Habibie akan menyampaikan
terkait dengan bagaimana kita akan membedah perusahaan-perusahaan itu, laporan-laporan keuangan dan seterusnya, sehingga nanti kita bisa menentukan apakah perusahaan, apakah saham tersebut under value, over value, ataupun juga dalam kondisi fair value. Harapannya sih nanti teman-teman sekalian bisa mendapatkan insight ya untuk bisa sebagai guidance di dalam pengambilan keputusan investasi. Nah, salah satu rule of thumb-nya adalah seperti ini, teman-teman sekalian. Nanti akan dibahas, akan didetailkan oleh Pak Habibie. Bagaimana kaidahnya ketika kita itu ingin membeli suatu surat berharga, khususnya saham, agar saham itu kalau dilihat secara fundamental itu berpotensi memberikan keuntungan. Bagaimana dengan revenue growth-nya, ya, bagaimana terkait dengan EPS-nya, earnings per share-nya, cash flow-nya seperti apa, net profit margin-nya, ROE, debt to equity ratio, dan lain sebagainya. Nanti akan diberikan kaidah secara lebih detail dan lebih mendalam oleh Pak Habibie. Sebelum saya akhiri, rekan-rekan sekalian, ada yang ingin disampaikan, pertanyaan ataupun juga pernyataan boleh, ya. Sebelum nanti akan diteruskan oleh Pak Habibie dari MNC Sekuritas. Ada yang mau disampaikan? Pertanyaan ataupun juga pernyataan? Boleh, silakan. Kalau tidak, saya akan sampaikan sesi selanjutnya ke Pak Habibie. Satu. Oke, silakan. Tadi itu Bapak membahas tentang halving. Itu Diberhentikan sementara. Oke, baik. Jadi ini kejadian waktu bulan Maret seperti yang tadi saya sampaikan ya teman-teman sekalian. Ketika ada diumumkan, ini contoh case nyatanya ya. Ketika diumumkan terjadinya COVID-19 ya di Indonesia waktu itu sekitar bulan Maret. Kalau Anda mau lihat itu nanti di composite index gitu ya. Composite index itu adalah indeks gabungan. Nah, ini terjadi penurunan yang tajam kan. Ini kejadian juga tahun 2008 ketika terjadi krisis subprime mortgage. Ya, subprime mortgage di Amerika. Jadi, ketika indeks harga saham gabungan, kalau di Indonesia namanya IHSG, indeks harga saham gabungan, itu mengalami penurunan lebih dari 5%, maka otoritas yang ada di pasar modal, dalam hal ini adalah Bursa Efek Indonesia, itu akan memberikan yang namanya penghentian sementara untuk perdagangan tersebut agar tidak terjadi lagi penurunan yang lebih signifikan. Nah, ini adalah bentar ya, ini nggak bisa jadi. Ini adalah gambaran dari indeks harga saham gabungan kita ya teman-teman sekalian. Nah, ini bisa teman-teman lihat. Ini adalah gambaran dari indeks harga saham gabungan kita yang composite tadi. Saat ini indeks harga saham gabungan kita ada di posisi 7.497. Dia mengalami penurunan sebesar berapa ini? Mengalami penurunan sebesar 8,17 poin atau ekuivalen dengan 0,14%. Ya. Turun 8 poin, ekuivalen dengan 0,14%. Kalau dia turun sampai 5% lebih, maka otoritas pasar modal, maka Bursa Efek Indonesia itu akan menghentikan sementara perdagangan. Jadi perdagangan transaksi jual beli yang ada di running trade ini akan ditutup, di stop,
tinggal dimatikan saja judge-nya. Ini kan namanya running trade. Ini transaksi yang terjadi saat ini. Ya, ini yang turun-turun ini. Nah, ini nanti tidak akan ada lagi yang bisa melakukan transaksi jual. Jadi dari bursa efek nanti akan